getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. More drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalender MotoGP 2024 tinggal menyisakan 4 seri lagi kawan. Tepatnya Phillip Island Australia, kemudian Chang International Circuit Thailand, dilanjutkan seri Sepang Malaysia dan seri pamungkas di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Dengan hanya menyisakan 4 seri lagi atau 148 poin penuh yang siap diperebutkan, maka bisa dipastikan bakal terjadi banyak kejutan dalam persaingan kejuaraan tahun ini kawan. Mengingat performa 4 kandidat dari merek tunggal yaitu Ducati yang sejauh ini begitu dominan. Terutama 2 kandidat kuat mereka yaitu Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team dengan Jorge Martin dari Prima Pramac Ducati, di mana jarak mereka di klasemen sementara hanya terpaut 10 poin saja. Dalam hal ini bukan berarti Marquez dan Enea Bastianini sudah tidak memiliki kans atau keluar dari zona perburuan gelar ya kawan. Karena secara matematis mereka masih punya kans. Hanya saja kansnya jauh lebih memungkinkan untuk Pecco dan Martin. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Enea Bastianini dan Marquez akan memiliki peta persaingan tersendiri dalam perebutan peringkat ketiga klasemen akhir musim ini, dengan medali perunggu yang masih bisa diperjuangkan. Dalam peta persaingan antara Pecco dan Martin, sebenarnya tidak jarang yang meragukan kesetaraan dukungan teknis dari kubu Borgo Panigale untuk Pecco dan Martin. Mengingat Martin dan Pramac adalah calon mantan tim dan mantan pembalap mereka di musim depan. Dengan potensi Martin yang bisa saja membuat sejarah baru di MotoGP, dengan meraih gelar juara dunia bersama Ducati, dan membawa angka 1 ke tim barunya di musim depan bersama Aprilia Racing. Situasi yang diprediksi akan rumit bagi Ducati, yang sewajarnya tidak menginginkan hal itu terjadi. Namun baru-baru ini terdengar kabar dari media ternama, yang menggambarkan penegasan Ducati kepada publik, bahwa pihak Ducati pabrikan tidak akan bermain di balik layar soal perebutan gelar juara dunia musim ini antara Pecco dan Martin. Laporan media tersebut juga menyebutkan bahwa kedua pembalap baik Pecco dan Martin akan mendapatkan spek GP24 apa adanya setelah gelaran Grand Prix Motegi. Yang artinya pengembangan untuk GP24 telah dihentikan di sisa musim ini sejak upgrade penyesuaian aero terakhir yang dihadirkan Ducati pada seri Silverstone di bulan Agustus lalu. Ducati telah menghentikan pengembangan GP24 untuk sisa musim ini, dengan paket upgrade terakhir datang di Silverstone pada bulan Agustus dalam bentuk penyesuaian aero. Dengan kesetaraan tunggangan dan dukungan teknis dari pihak Ducati untuk kedua kandidat kuat mereka, baik Pecco maupun Martin, maka bisa dipastikan bahwa Ducati benar-benar terbuka dengan apapun hasil akhir mereka di musim ini. Bahwa yang terbaik yang akan memenangkan gelar kejuaraan. Lantas bagaimana dengan opsi team order yang masih bisa mereka pakai di sisa musim ini? Opsi team order kali ini sepertinya cukup sulit ditata oleh pihak Ducati pabrikan. Mengingat Enea dan Marquez juga memiliki peta persaingan tersendiri, yaitu memperjuangkan medali perunggu di akhir musimnya. Dan jelas mereka berdua masih menargetkan poin penuh hingga seri pamungkas di Valencia. Sedangkan penunggang GP23 lainnya tidak begitu dominan memecah persaingan di barisan depan. Namun semua masih tergantung situasi yang akan terjadi di 4 seri terakhir nanti, termasuk kondisi cuaca yang bisa saja mengubah dry race menjadi wet race di pertengahan balapan. Untuk analisa pribadi saya soal keempat pembalap di 4 seri tersisa musim ini, Martin seperti biasa akan selalu tampil cepat sejak awal lomba. Sedangkan Pecco sepertinya harus menghindari problem sejak lampu hijau menyala, atau setidaknya melanjutkan tren positif yang diterapkannya di Motegi pekan lalu. Kemudian Marquez dan Enea, mereka akan selalu menjadi ancaman di barisan depan, dan posisi start di front row atau setidaknya second row akan menjadi sangat penting bagi mereka berempat. Walaupun tidak menutup kemungkinan akan ada kuda hitam dari pabrikan lain, terutama dari kubu Aprilia dan KTM. Jadi 4 seri tersisa di musim ini, peta persaingannya kalau menurut saya masih akan tetap sama kawan. Dan akan masih menegangkan hingga seri pamungkas nanti di Valencia. Siapa yang siap, siapa yang matang, dan siapa yang mengendalikan serta meminimalisir kesalahan, maka dia yang akan meraih gelar juara dunia di musim ini.
Ada beberapa informasi yang cukup menarik di pedok MotoGP. Di antaranya kabar dari garasi Honda yang kembali merevolusi manajemen strukturalnya dengan mendatangkan kepala teknisi dari Aprilia Racing, yaitu Romano Albesiano, untuk menggantikan posisi Ken Kawauchi sebagai direktur teknis Honda Racing Corporation di MotoGP. Terobosan ini sekaligus menjadi sejarah baru bagi Honda yang mulai membuka pintu untuk pimpinan teknisi dari Eropa. Artinya untuk pertama kali Honda akan dipimpin oleh direktur teknis non-Jepang. Berikut pengumuman resmi dari Honda Racing Corporation terkait kabar tersebut. Honda Racing Corporation dengan bangga mengumumkan penandatanganan Romano Albesiano sebagai direktur teknis. Mulai awal tahun 2025 akan mengawasi proyek MotoGP Honda Racing Corporation dan kelanjutan pengembangan mesin Honda RC23V sebagai direktur teknis. Orang Italia itu dengan Honda Racing Corporation selama 3 dekade, pengalaman pengembangan sepeda motor dan balap yang terakhir menghabiskan 11 tahun sebagai bagian dari proyek MotoGP Aprilia. Romano Albesiano sendiri merupakan salah satu figur teknisi yang memiliki nilai kompeten tinggi. Salah satunya peran pentingnya dalam membawa Aprilia kembali menjadi pesaing di kelas MotoGP dan memiliki andil besar dalam pengembangan prototipe RSGP Aprilia. Dan mungkin sudah waktunya bagi Honda Racing Corporation untuk menyerahkan PR RC23V kepada SDM Eropa. Mengingat keuntungan konsesi bagi Honda di musim depan juga masih berjalan, kawan. Sedangkan dari kubu Aprilia, kekosongan kursi direktur teknis yang ditinggalkan Romano Albesiano mulai musim depan akan diisi oleh Fabiano Sterlacini, yang merupakan background direktur teknis yang sudah mengenyam banyak pengalaman selama 17 tahun di garasi Ducati. Belum lagi pengalamannya di garasi Mattighofen, Austria bersama KTM sejak Juni 2021 lalu. Dari informasi yang saya sampaikan, jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, silahkan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!